Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, bongkar. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali dengan tema yang cukup menyedihkan bagi kita semua, bagi masa depan negara ini, bagi masa depan generasi muda, yaitu robohnya mahkamah kita. Mafia peradilan bukan baru di Republik ini. Pada tahun 81, saya sudah menulis di laporan utama majalah Tempo dengan judul Benteng Keadilan yang Nyaris Roboh. Tahun 81 saya katakan nyaris roboh. Sekarang 2016, kata-kata yang tepat, robohnya mahkamah kita. Peradilan adalah benteng yang terakhir. Mahkamah Agung benteng yang sangat terakhir untuk tegaknya keadilan dan kepastian hukum di Republik ini. Sayang, yang terjadi justru kebalikannya. Kemerosotan hukum di Indonesia sudah dimulai sesungguhnya pada saat berubahnya ideologi negara ini pada tahun 59 dengan dekret 5 Juli Presiden Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin. Ketika itulah Manipul Usdek diproklamirkan. Dan dampaknya dari perubahan ideologi itu luar biasa. Trias politika dianggap Bung Karno yang sudah usang dan harus diganti. Karena itu Ketua Mahkamah Agung dan lembaga peradilan diletakkan di jajaran eksekutif. Ketua Mahkamah Agung Yono Projodikoro diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Ketua Mahkamah Agung. Ketika itu banyak hakim yang menangis karena mereka kehilangan toganya diganti dengan seragam yang mirip militer. Mereka tidak hanya kehilangan toganya, tapi kehilangan harga diri juga. Itulah yang ditulis oleh Daniel Lev dalam kata pengantarnya di buku karangan saya berjudul Catatan Hukum. Daniel mengatakan, lanjutan dari tadi, ada jaksa dan pejabat polisi yang kurang senang dengan perkembangan ini. Tetapi dibandingkan hakim, korps kejaksaan dan kepolisian lebih cepat dan gampang bisa menyesuaikan diri pada demokrasi terpimpin. Karena fungsi represifnya sangat berguna dalam dunia politik. Fungsi represif itu kebetulan berguna pula buat pemerasan. Banyak jaksa makin biasa memakai kekuasaannya untuk menambah pendapatannya. Dalam proses peradilan juga jaksa makin kuat. Untuk mempercepat proses pidana, jaksa rela membagi rezeki kepada hakim.
yang karena kekurangan gaji dan harga diri pada akhirnya kehilangan malu juga. Dalam suasana mumpung, tidak semua jaksa, hakim, polisi, atau pegawai negeri termakan godaan. Tetapi ada cukup banyak yang ikut arus itu yang mengakibatkan reputasi korpsnya hancur di mata masyarakat yang makin sinis terhadap penegak hukum. Pada saat itu, pada awal Orde Baru, pengacara lah yang masih tersisa. Mereka masih berpegang kepada prinsip hukum walaupun mereka tersingkir dari pilar penegak hukum lainnya. Dengan tokoh seperti Suhardi Tasrif, Yap Tiam Yin, dan lain-lain, mereka masih mempertahankan integritas. Tapi belakangan mereka pun terlibat kolusi yang sama. Begitu ditulis oleh Daniel Lev. Dan hari ini kita melihat setelah reformasi, keadaan bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Dengan tertangkapnya berbagai hakim di berbagai daerah, dan bahkan KPK sudah mengarah ke Mahkamah Agung. Tepatlah apa yang disinyalir oleh Profesor Alatas sekitar tahun 70-an di Universitas Malaysia. Dia mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah sampai ke stadium 4. Itu dalam kedokteran penyakit kanker stadium 4. Tinggal satu tingkat lagi mati. Itu tahun 70-an. Dan kenapa dia mengatakan itu? Ketika stadium keempat, maka para koruptor pun ketika berurusan dengan aparat lain, dia juga dikorup. Dia juga harus bayar suap. Saya tidak tahu lagi apa yang tepat julukan sekarang. Kalau dalam era kita ingin memberantas korupsi, hakim korupsi pun ternyata menerima suap. Kalau cinta sudah